supaya kita akan mengupas dan jangan sampai berhenti di Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kali ini kita akan ketemu lagi di channel Cucu GV. Rekan-rekan, tema kita kali ini adalah bukan tentang hukum, tapi berkaitan dengan hukum. Kenapa saya mengatakan itu rekan-rekan? Karena kita akan membahas tentang akibat dari perbuatan-perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Langsung saja rekan-rekan, yang kita bahas di sini adalah tentang yang namanya data corona yang rekayasa. Dan sebelumnya dulu rekan-rekan, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan hal yang baru yang akan kami bagikan. Corona di Indonesia sudah memasuki di bulan Maret yang kemarin rekan-rekan, sehingga rekan-rekan mungkin sudah begitu paham bagaimana apa yang namanya isu-isu yang menyebar di tengah-tengah masyarakat tentang corona. Awalnya kita dengar corona itu adalah datang dari Wuhan, Cina. Jadi sampai hari ini rekan-rekan sudah menjadi bagian dari negeri Indonesia. Bagaimana kita belepotan juga rekan-rekan untuk menghadapi dan melawan dan mengurangi pandemi corona ini rekan-rekan. Tapi rekan-rekan, dalam pandemi corona ini rekan-rekan banyak sekali yang diisukan dan ditambahkan dengan berbagai kuah yang tidak jelas rekan-rekan. Kenapa saya mengatakan itu rekan-rekan? Yang baru-baru ini rekan-rekan, banyak orang yang mengatakan di tengah-tengah masyarakat bahwa corona itu adalah hanya rekayasa. Pertanyaan saya, yang sebenarnya rekayasa itu siapa? Maka dari situ rekan-rekan, kita akan membahas tentang hal ini rekan-rekan supaya kita akan mengupas dan jangan sampai berhenti di Anda. Kenapa saya mengatakan jangan sampai berhenti di Anda rekan-rekan? Jangan sampai nantinya rekan-rekan, setelah orang yang memulai berita-berita yang tidak pasti itu rekan-rekan sebenarnya sudah diam, lalu Andalah yang melanjutkannya, lalu Andalah yang terjerat oleh hukum. Kalau kita melihat rekan-rekan tentang berita-berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat rekan-rekan tentang corona ini sudah ada sejak datangnya corona. Saya nggak tahu apa modus orang-orang yang berkata itu untuk memberikan berita-berita seperti itu. Dan yang lucunya rekan-rekan, sudah banyak masyarakat yang tergiur dan bahkan percaya akan hal itu. Dan ada bahkan banyak masyarakat yang memang sebenarnya rekan-rekan tidak mengerti apa-apa, lalu dia menyampaikan ke orang lain karena hatinya yang polos tadi rekan-rekan, sehingga dia terjerat oleh hukum. Padahal sebenarnya dia tidak tahu dari mana asalnya perkataan-perkataan atau berita-berita itu rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan, saya himbau kepada rekan-rekan, jangan sampai data corona itu berhenti di Anda. Kita lihat rekan-rekan, pas corona masuk di Indonesia rekan-rekan, kita lihat bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa data corona ini sebenarnya tidak sesuai dengan data yang diumumkan oleh pemerintah. Ada yang mengatakan lebih besar daripada itu, dan bahkan sesuai dengan data yang kita punya, sesuai dengan berita dan pernyataan dari pemerintah itu sendiri mengatakan bahwa corona itu masuk ke Indonesia bulan Maret. Lalu ada yang mengatakan bulan Januari, dengan modus yang saya pun tidak tahu rekan-rekan, mengatakan seperti itu. Selalu memberikan informasi-informasi untuk menantang, untuk membuat orang tidak percaya dengan berita-berita yang disampaikan oleh pemerintah itu sendiri. Modusnya saya nggak tahu. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa banyak orang yang sudah kena corona lalu sebenarnya tidak dianggap corona. Ini yang menarik rekan-rekan. Ini berita-berita sebelumnya, kalau kita mau review kembali rekan-rekan dari belakang rekan-rekan bagaimana perkembangan corona dan juga berita-berita yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang corona itu sendiri. Lalu rekan-rekan, di saat pemerintah merencanakan yang namanya new normal rekan-rekan, maka datang juga rekan-rekan berita-berita yang mengatakan terserah. Ada begitu kelompok orang yang mengatakan terserah, dan berbagai hal rekan-rekan mengatakan bahwa supaya tidak percaya dan kesal terhadap pemerintah. Modusnya apa? Saya belum berbicara hal itu rekan-rekan, dan saya tidak tahu karena saya nggak tahu orang-orang yang mengatakan hal itu. Modusnya apa? Apakah benar-benar dari hati mereka atau justru punya niat yang ganda rekan-rekan? Jadi rekan-rekan, hari ini saya sekali mengatakan bahwa jangan sampai berhenti di Anda. Kenapa? Jangan sampai Anda yang terjerat hukum. Itu maksud saya rekan-rekan. Lalu rekan-rekan, ketika udah berjalan waktu hingga sudah berjalannya zaman new normal rekan-rekan, maka banyak yang mengatakan bahwa corona itu hanya rekayasa. Ini menariknya, maka itulah membuat saya sedikit tergiur untuk membahas ini rekan-rekan, supaya jangan kepada rekan-rekan yang menonton inilah berhenti yang namanya data corona direkayasa.
Ada teman saya kemarin rekan-rekan mengatakan bahwa corona itu sebenarnya tidak ada di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa corona itu hanya rekayasa pemerintah. Lah, lucu saja rekan-rekan, mana logika kita? Ayo kita berpikir. Kalau kita melihat data hari ini rekan-rekan sudah menyampai angka 90-an lebih rekan-rekan, 90 ribu lebih rekan-rekan. Kalau kita melihat data hari ini rekan-rekan, maka data corona yang terinfeksi di Indonesia adalah 90 ribu lebih. Dan yang meninggal juga udah ribuan rekan-rekan, dan sembuh juga alhamdulillah rekan-rekan sudah menyampai pada angka kalau nggak salah 40 ribu lebih. Kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah dan kepada tim medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi corona ini. Tapi saya himbau rekan-rekan, janganlah membodoh-bodohi masyarakat, bahkan membuat berita-berita yang sebenarnya belum teruji kebenarannya. Kita masuk pada inti masalah. Kalau pemerintah merekayasa data corona, yang rugi siapa? Jadi jelas rekan-rekan, kalau pemerintah merekayasa dan mengatakan bahwa corona itu ada padahal enggak ada rekan-rekan, maka yang rugi itu adalah pemerintah. Kenapa saya mengatakan pemerintah rugi rekan-rekan? Bahwa pemerintah akan mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan pendapatan negara tentunya rekan-rekan. Makanya saya harap kepada rekan-rekan, jangan berpikir pendek dan jangan berpikir singkat rekan-rekan, dan Anda menyikapi suatu kejadian itu dengan pola berpikir Anda sendiri rekan-rekan. Jadi saya pikir ini gak mungkin dan tidak masuk akal jika pemerintah merekayasa dan bahkan corona ini dianggap ada padahal nggak ada. Itu nggak mungkin rekan-rekan. Saya nggak percaya kalau dikatakan bahwa corona itu direkayasa oleh pemerintah, padahal pemerintah sendiri baik daerah pusat rekan-rekan belepotan menghadapi yang namanya corona, bahkan berjuang mati-matian. Lalu ada orang-orang yang menambah berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah mati-matian untuk mengurangi pandemi corona ini rekan-rekan. Ada juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mati-matian untuk membuat orang semakin kebingungan mana yang benar dan mana yang tidak. Untungnya apa untuk orang-orang seperti ini rekan-rekan? Saya pun nggak tahu. Tiada lain rekan-rekan, tujuan mereka hanya membuat kegaduhan dan membuat kita seakan-akan tidak percaya terhadap pemerintah. Saya percaya kalau pemerintah merekayasa tentang corona ini rekan-rekan, atau mengatakan ada corona padahal tidak ada, itu sangat tidak mungkin. Kenapa saya mengatakan itu rekan-rekan? Yang paling banyak dirugikan adalah pemerintah itu sendiri. Kenapa saya mengatakan pemerintah itu dirugikan? Karena kenapa? Pemerintah itu akan belepotan untuk menghidupkan, bahkan memberikan lowongan kerja kepada rakyatnya. Itu salah satu. Dan itu akan membuat kriminal bertambah di tengah masyarakat. Karena kenapa? Faktor ekonomi bisa jadi. Lalu saya percaya bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu. Dan ditambah lagi dengan pendapatan negara. Kita tahu bahwa negara kita lagi berlomba-lomba untuk memberikan infrastruktur rekan-rekan. Maka saya percaya pemerintah lagi butuh dana. Tidak mungkin melakukan tindakan yang tidak masuk akal, yang dikatakan corona itu direkayasa untuk hal-hal yang tidak masuk akal rekan-rekan. Tapi saya sekali lagi tidak tahu apa modus orang-orang seperti itu. Saya nggak peduli rekan-rekan siapa yang mengatakan itu, tapi saya harap rekan-rekan jangan Anda menjadi orang terakhir. Kenapa saya mengatakan itu rekan-rekan? Awalnya rekan-rekan banyak isu di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan ada isu dari Pilpres kemarin. Kita jauh ke belakang. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah rekayasa dan segala macam rekan-rekan. Ketika dibuktikan, semua juga tidak jelas rekan-rekan, dan bahkan di MK semua adalah sah dan tidak direkayasa dan tidak ada kecurangan rekan-rekan. Lalu orang-orang yang mengatakan, yang mengisukan hal itu tujuannya apa saya nggak tahu. Apakah bermodal dari kebencian? Rendah banget kualitas Anda. Maka dari situ rekan-rekan saya harap rekan-rekan yang mendengarkan hal ini jangan Anda terjerat oleh pasal. Jangan salahkan orang lain lagi nanti rekan-rekan. Apabila udah menonton video ini rekan-rekan Anda terjerat oleh hukum, lalu Anda mengatakan salah pemerintah dan segala macam atau salah polisi, tidak rekan-rekan. Maka saya harap rekan-rekan dengan Anda menonton video ini, jangan Anda menerima informasi-informasi tidak betul dan tidak Anda uji kebenarannya. Karena kenapa rekan-rekan? Ada kemungkinan faktor-faktor yang kita tidak tahu, bahkan tidak masuk logika kita pun rekan-rekan, mereka bertujuan hanya untuk membuat kegaduhan. Maka saya harap rekan-rekan jangan juga Anda menjadi bagian dari penyebaran hoax dan berita-berita
yang sebenarnya belum terbukti kebenarannya rekan-rekan, maka Anda akan terjerat oleh undang-undang nantinya, lalu Anda akan dijadikan sasaran dari penyebaran hoax itu rekan-rekan. Saya percaya kalau Anda nanti akan tertangkap, contohnya rekan-rekan, maka Anda dihukum sesuai dengan pasal berita-berita bohong rekan-rekan. Maka saya harap rekan-rekan tidak melakukan perbuatan-perbuatan, bahkan mendengarkan orang-orang yang sebenarnya tidak bisa dipercaya omongannya dan tidak bisa dibuktikan berita yang dia sampaikan rekan-rekan. Kalau contohnya ada data-data yang menurut rekan-rekan mungkin bisa dipertanyakan, maka rekan-rekan sekarang terbuka rekan-rekan, boleh Anda menanyakan ke siapa. Bahkan apabila itu untuk meyakinkan Anda rekan-rekan, Anda boleh bersama dengan pers tentunya rekan-rekan, atau wartawan tentunya rekan-rekan, untuk mencari tahu berita-berita itu rekan-rekan. Banyak hal yang mengatakan tentang corona rekan-rekan, maka saya harap rekan-rekan undang-undang penyebaran hoax rekan-rekan masih ada. Jangan sampai Anda yang terakhir dan berhenti di Anda rekan-rekan. Saya harap untuk itu rekan-rekan, mari kita melawan berita-berita yang tidak benar. Mari kita melawan berita-berita yang hanya membuat kita saling ketakutan dan saling tidak percaya, bahkan menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat itu sendiri. Yang sebenarnya belum teruji kebenarannya dan belum teruji juga ya dari mana asal dan usul sumber berita itu. Karena kenapa? Yang saya lihat rekan-rekan dari berita ini rekan-rekan, mulut ke mulut rekan-rekan, sudah banyak orang yang saya dengar selalu berkata corona itu tidak ada di Indonesia. Banyak orang yang mengatakan itu rekan-rekan. Banyak teman-teman saya bahkan rekan-rekan yang kalau saya nongkrong tentunya rekan-rekan membahas bahwa corona itu direkayasa, tidak ada corona di Indonesia. Lucu saja. Kalau contohnya Anda pengen tahu corona itu ada tentunya rekan-rekan, Anda langsung datangi rumah sakit yang mungkin menangani khusus untuk corona. Karena pasien corona rekan-rekan tidak ditangani oleh semua rumah sakit, tapi udah ditunjuk oleh pemerintah rumah sakit mana yang menanganinya rekan-rekan. Jadi jika Anda penasaran corona itu sebenarnya rekan-rekan, boleh Anda datangi rumah sakit itu, bahkan Anda paksa tentunya rekan-rekan untuk masuk melihat bagaimana orang yang mengalami atau pasien-pasien corona itu rekan-rekan, sehingga meyakinkan Anda. Dan saya percaya rekan-rekan, jika Anda masuk ke ruangan contohnya isolasi itu rekan-rekan, maka Anda juga diisolasi selanjutnya rekan-rekan. Sekian dan terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi saya minta kepada rekan-rekan lawan berita-berita yang tidak benar keberadaannya dan tidak benar sumbernya rekan-rekan, dan jangan berhenti di Anda, dan jangan Anda melanjutkan berita-berita yang sebenarnya belum teruji kebenarannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.